Ya, kita masuk ke sekarang negatif. Negatif. Ya. Sebenarnya komputer itu tidak akan mengenal istilah negatif positif. Ya, semua bilangan itu cuma 0 dan 1. Jadi sebenarnya komputer itu tidak akan mengenal istilah oh ini positif, ini negatif gitu. Kita bisa mengidentifikasi sendiri, kita bisa menentukan sendiri bilangan itu positif negatif dari bit yang paling ujung tadi saya nyampaikannya ya, bit paling besar. Contohnya mungkin yang 3 bit. Yang 3 bit di sini misalkan 000, 001, 010, 111, 100, 101, 110 dan 111 gitu ya. Ini kan 3 bit kan kurang lebih seperti ini ya. Kemarin mungkin sudah sedikit saya singgung. Nah, bilangan positif dan negatif itu ditentukan dari bit yang paling ujung di sini. Berarti kalau saya bikin garis ini di sini gitu ya. Yang ini adalah golongan positif, yang ini adalah golongan negatif. Negatif. Ya. Taunya dari mana? Taunya adalah dari bit yang paling ujung, paling depan di sini, gitu kan? Atau bit yang paling besar di sini. Kenapa paling besar? Karena kan kalau bit itu mundur ya. Ini 2, ini 1, ini 0 gitu kan. Bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2. Jadi bit yang paling besar itu dilihat dia nilainya 0 atau 1. Kalau 0 berarti positif, kalau 1 berarti negatif. Artinya apa? Negatif itu berarti flag N itu akan bernilai 1 jika bit yang ujung ini, yang depan ini, itu adalah 1. Kalau yang 0 di sini berarti dia menjadi N-nya sama dengan, nah ini berarti N sama dengan 0, yang di sini itu N sama dengan 1. Ya. Nah, misalkan tadi hasil penjumlahan ya. Ini kan kemarin sudah saya buktikan ya, kenapa kok bisa ini negatif, ini positif. Gitu ya. Ada istilah proses to complement. Nanti kita perhitungan akan melibatkan itu banyak. Misalkan nih, penjumlahan lagi, penjumlahan 3 bit. Misalkan penjumlahan 3 bit. Misalkan 011 ditambah 1, tadi bilangannya berapa ya? 100 gitu ya. Ini kita jumlah. Ini berarti 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1. Dari sini kita melihat bit paling depan aja di sini. Ya, untuk menentukan negatif atau tidak. Berarti di sini itu N-nya adalah sama dengan 1. Kalau yang N-nya sama dengan 0 misalkan. Jumlah lagi aja ya. 010 misalkan, kemudian 001. Ini kan dijumlah ya. 1, 1, dan sini 0. Nah, di sini ini hasilnya sudah kelihatan. N-nya sama dengan 1. Bukan. N-nya sama dengan 0. Sorry. Kalau didesimalkan ini berarti menjadi 3. Kalau didesimalkan ini menjadi berapa nih? Kalau kita lihat dari bilangan negatifnya ya, bukan bilangan positif. Kalau bilangan negatif ini berapa nih? 111. Berapa? 0, Pak. 0. Yakin? Ya, kita coba ya. Berarti kita coba pakai model to complement lagi aja gitu ya. Dari negatif menjadi positif pun kita mencarinya dengan to complement aja gitu. Ini sebenarnya negatif berapa sih kan gitu. Kita pengen tahu nih negatif berapa gitu kan. Ya berarti 111 kita one complement kan dulu. One complement berarti kita notekan semua. 0, 0, 0 gitu ya. Kemudian setelah kita one complement kan ya, untuk mendapatkan bilangan positif atau negatif dari bilangan biner ini tambahkan 1 di sini. Ini namanya itu komplement ya, menjadi 0, 0, 1. Ini kalau kita
cari bilangan positifnya, berarti ini adalah, ini apa? Ini berarti minus 1. Ya. Jadi kalau kita lihat dia sebagai bilangan negatif, karena N-nya sama dengan 1, maka dia bilangannya sebenarnya adalah min 1. Ya. Itu yang menjadi catatan. Tapi kita melihatnya dari bitnya ini ya. Karena nanti kalau bitnya 4, kita konversinya cuma 3 bit, nanti hasilnya beda. Jadi kalau misalkan hasilnya misalkan 0111, ini berarti kan negatifnya 0 ya. Beda lagi. Kalau ya, ini juga berarti ini bukan minus 1 ini bukan minus 1. Ini berarti 7. Ya. Sekali lagi melihat jumlah bitnya di sini. Bitnya 2, 3, 4, 5, 6 berapa gitu ya. Itu nanti punya konversi bilangan yang berbeda. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait menentukan flag negatif atau positif. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Kok mau saya nggak mau ya? Oke, barangkali ada yang masih belum clear sebelum kita masuk ke overflow gitu. Overflow ini agak sedikit memang bikin overflow gitu ya. Agak sedikit nggak rumit-rumit banget sih. Cuma butuh pemahaman. Butuh pemahaman yang lebih daripada yang negatif saja, negatif, carry dan zero. Tuh, laptop saya sudah lowbat aja ini. Masih 1 jam lagi. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Lanjut berarti ya. Satu lagi terkait overflow. Mau tanya Pak. Oh ya, silakan. Jadi apa? Jadi kan kalau 3 bit itu kata Bapak tadi itu dari 0 sampai 7 ya Pak, itu jumlah bilangannya. Tapi kalau misalkan desimalnya dari min berapa? Dari min 3, min 4, dari min 4 sampai min 3. 4 sampai 3. Oh. Nah, jadi kalau ini sebenarnya bilangan ini kan oleh kita itu bisa dipandang menjadi 2 sisi ya, Mas. Jadi misalkan mungkin saya kasih penjelasan dulu. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, kemudian di sini ada 1, 0, 0, 1, 1, kemudian 1, 1, 0, dan 1, 1, 1. Ini saya tulis lagi aja ya. Kita bisa melihat dari 2 sisi. Ya. Kita melihat sebagai ini positif semua atau positif negatif. Kalau positif semua, ini berarti sama kayak kita melakukan konversi seperti biasa. Ya, ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Tetapi kalau kita melihatnya sebagai positif dan negatif, ya, berarti kita melihatnya batasnya adalah bit yang paling depan ini. Bit paling depan itu biasanya positif atau negatif. Berarti di sini adalah positif 0, positif 1, positif 2, positif 3. Ya. Dengan positif 0, positif 1, positif 2, positif 3. Ya. Nah, berarti yang bawahnya ini berarti mundur gitu ya. Mundur. Berarti dari sini min 4, min 3, min 2, dan min 1. Sehingga rank bilangannya itu menjadi min 4 sampai dengan 3. Kalau yang ini, kalau yang bawah ini berarti ini dari 0 sampai dengan 7. Nah, dalam pemrograman bisa nggak kita implementasikan ini? Bisa gitu. Kalau kalian pernah membuat sebuah tipe data namanya misalkan ini integer gitu ya. Ini misalkan integer. Berarti sebenarnya yang kita lakukan adalah sedang menentukan rank bilangan ini nih, mau dari berapa sampai berapa. Misalkan integer itu kalau nggak salah 32 bit.
Berarti dari minus 32.000 berapa sampai positif 32.000 berapa. Tapi kalau misalkan saya inginnya positif semua, ini disampaikannya biasanya ada tambahannya di depan, unsigned integer. Ini ranknya sama, 32 bit, ini juga sama, 32 bit. Yang membedakan apa? Nilai maksimum di unsigned integer itu sampai 64.000, 65.000 berapa lah. Saya lupa angkanya. Kalau nggak salah 65535 gitu. 0 sampai 65535. Tapi kalau integer saja itu berarti dari minus 32.000 berapa nih separuhnya ini gitu ya, sampai dengan positif 32.000 berapa juga, saya lupa ranknya ini. Jadi efeknya apa kalau saya pakai unsigned, ketika hasilnya negatif maka dia akan menjadi bilangan positif juga gitu. Ya. Kenapa? Karena tadi bilangan angka 1 ini sudah tidak lagi menunjukkan angka negatif, tetapi angka unsigned, angka tanpa tanda, angka positif semua. Gitu. Jadi implementasinya di situ nanti kalau di pemrograman.